Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marcoae. Jangan lupa terus dukung channel ini dengan mengklik like dan subscribe-nya. Kali ini kita akan bahas apa aja sih sifat-sifat logaritma, terus pembuktian sifat-sifat ini seperti apa, dan contoh penggunaannya kayak apa. Oke, langsung saja kita lihat. Sifat yang pertama ada A log A sama dengan 1. Nah, kita lihat nih. Kenapa sih A log A sama dengan 1? Kita misalkan yang pertama ini kita belum tahu nih kalau A log A adalah 1. Jadi kita misalkan saja A log A itu adalah sebuah nilai atau X. Menurut definisi dari logaritma, bentuk ini dapat kita ubah ke bentuk eksponen, yaitu A pangkat X sama dengan A. Nah, seperti yang sudah kalian tahu bahwa A saja itu artinya A pangkat 1. Dengan kesamaan ini jelas bahwa X-nya adalah 1. Jadi terbukti bahwa A log A itu adalah 1. Jelas ya untuk sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua, ada A log 1, katanya hasilnya adalah 0. Sama seperti tadi, buat membuktikannya kita misalkan saja dia adalah sebuah nilai yaitu X. Maka dengan bentuk logaritma seperti ini, kita bisa buat bentuk eksponennya adalah A pangkat X sama dengan 1. Seperti yang kalian tahu, nilai atau bilangan apapun jika dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Maka 1 ini saya bisa buat menjadi A pangkat 0. Dengan kesamaan ini berarti X sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa A log 1 itu adalah 0. Jelas ya? Kita ke sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga ada A log A pangkat N. Apakah benar sama dengan N? Kembali lagi, kita misalkan lagi nih, dia adalah sebuah nilai yaitu X. Dengan sifat logaritma atau definisi logaritma, mohon maaf, maka kita bisa buat menjadi bentuk eksponennya adalah A pangkat X, yaitu A pangkat N, gitu ya. Sama dengan A pangkat N. Dengan kesamaan ini jelas X-nya itu adalah N. Jadi terbukti bahwa A log A pangkat N itu adalah N. Sampai sini 3 sifat ini masih mudah ya untuk membuktikannya. Contohnya seperti apa sih? Kita lihat ya contohnya. Contoh untuk sifat yang pertama, kalau kita punya 2 log 2, lihat ya, sama ya, 2, 2. Berarti ini sama dengan 1. Atau kita punya 10 log 10. Nah, ingat ya, logaritma kalau 10 itu tidak ditulis. Jadi, basis 10 itu tidak kita tulis. Jadi, bisa kita tuliskan menjadi seperti ini, log 10. Maka log 10 itu artinya 10 log 10. Berarti iya, sama dengan 1. Oke, kita lihat contoh untuk sifat yang kedua. Sifat yang kedua katanya A log 1 itu adalah 0. Misal, saya tuliskan di sini 2 log 1. Ya sudah, 0 jawaban. Atau 3 log 1, 0. Atau log 1 saja, itu juga 0. Ya. Contoh yang ketiga di sini ada katanya A log A pangkat N. Misal saya punya 2 log 4. Ya, 2 log 4. 4 itu kalian tahu kan kalau 4 itu adalah 2 pangkat 2 ya. Lihat di sini sama dong. Nih 2 2. Berarti hasilnya adalah 2. Begitu. Sifat selanjutnya
yaitu ada A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Dan A log B per C itu sama dengan A log B dikurang A log C. Kita lihat pembuktiannya untuk sifat yang nomor 4. Sifat nomor 4, misal kita punya A log B-nya adalah X dan A log C sama dengan Y. Dari sini kita bisa bentuk menjadi bentuk eksponen, yaitu A pangkat X sama dengan B. Dan yang ini bentuk eksponennya A pangkat Y sama dengan C. Maka dari sini jika kita kalikan B dikali dengan C, artinya A pangkat X dikali A pangkat Y. Berarti B kali C sama dengan A pangkat X plus Y. Bentuk ini dapat kita rubah ke dalam bentuk logaritma, yaitu X plus Y sama dengan A log B kali C. X dan Y-nya balik lagi ke permisalan yang di awal, yaitu X-nya adalah A log B dan Y-nya adalah A log C. Maka A log B tambah A log C yaitu A log B kali C. Terbukti bahwa A log B kali C sama dengan A log B ditambah A log C. Oke, untuk sifat nomor 4. Berikutnya sifat yang nomor 5. Sifat nomor 5, permisalannya masih sama nih. Pakai yang ini, yang A log B sama dengan X dan A log C sama dengan Y dan seterusnya. Maka kalau kita mau bagi B dibagi C gitu ya, berarti A pangkat X dibagi A pangkat Y. Dari sini kita punya bahwa B per C itu adalah A pangkat X min Y. Bentuk ini kita rubah ke dalam bentuk logaritma menjadi X min Y sama dengan A log B per C. Balik lagi, X-nya permisalannya adalah A log B di awal dan Y adalah A log C. Maka A log B dikurang A log C sama dengan A log B per C. Terbukti ya, sesuai dengan sifat nomor 5. Kita lihat untuk penggunaannya dalam soal. Sifat nomor 4. Contohnya misalkan saya punya 2 log 8 ditambah 2 log 16. Oke, 2 log 8 ditambah 2 log 16 karena sama-sama 2 nih di sini bilangannya nih. Ya, kelihatan. Maka ini menjadi 2 log 8 dikali 16. Atau bisa juga dituliskan, sederhanakan menjadi ini 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4. Kalian sudah pernah belajar ya, kalau 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4 berarti 2 pangkat 7. Nah, di sifat sebelumnya kalau ada seperti ini 2 log 2 pangkat 7 hasilnya adalah 7. Berikutnya sifat yang nomor 5. Sifat yang nomor 5, misalkan saya punya 2 log 16 dikurang 2 log 8. Berarti seperti yang sudah ada di sifatnya, kalau dikurang berarti jadi dibagi ya, 16 dibagi 8. 16 dibagi 8 berapa? 2. 2 log 2 hasilnya adalah 1. Begitu contoh untuk penggunaan sifat nomor 4 dan sifat nomor 5 pada soal. Berikutnya kita lihat sifat yang ke-6, yaitu A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Kita akan buktikan kenapa A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Misalkan A
log B pangkat N. Seperti yang sudah kalian pelajari, B pangkat N artinya adalah B kali B kali B dan seterusnya sebanyak B-nya N kali. Gitu ya. Nah, kalian sudah belajar di sifat sebelumnya, jika perkalian maka bisa dibentuk menjadi penjumlahan, yaitu A log B ditambah A log B ditambah seterusnya sampai A log B. Nah, ini sebanyak berapa kali? Berarti sebanyak N kali. Kalau sebanyak N kali, kita bisa menuliskan ya bahwa ini adalah N dikali A log B. Jadi terbukti bahwa A log B pangkat N itu sama dengan N kali A log B. Contoh penggunaannya gimana sih? Nah, contoh penggunaannya kita lihat ya contohnya. Misalkan saya punya 2 log 9. 2 log 9. Kalian tahu 9 itu adalah 3 pangkat 2. Maka dengan sifat ini 2 berarti menjadi 2-nya bisa kita taruh seperti ini, jadi dikali 2 kali 2 log 3. Begitu cara penggunaannya ya. Berikutnya untuk sifat yang ketujuh, yaitu A log B sama dengan M log B per M log A, dan A log B juga sama dengan 1 per B log A. Kita buktikan yang pertama dulu ya. Kita akan buktikan yang pertama itu A log B atau yang A lah kita bilang ya di sini. A log B itu sama dengan M log B per M log A. Ini kita akan buktikan seperti ini. Kita misalkan dulu ya. Misal A log B adalah X. Kalau A log B sama dengan X, maka bentuk eksponennya A pangkat X sama dengan B. Dengan permisalan ini atau dengan bentuk eksponen ini, kita bisa bilang misal saya punya M log B. M log B artinya M log B-nya kita bisa ganti dengan A pangkat X. Berarti M log B sama dengan, sesuai sifat yang sebelumnya, maka X ini bisa kita buat menjadi perkalian di depan gini ya. X kali M log A. Dari bentuk ini, karena ini perkalian, berarti X-nya bisa kita buat menjadi M log B per M log A. Ya kan? Nah, balikin lagi nih ke permisalannya. Berarti terbukti bahwa kan X-nya A log B ya. Berarti A log B sama dengan M log B per M log A. Begitu. Itu untuk sifat yang A. Lalu berikutnya untuk sifat yang B, kita akan buktikan kalau A log B sama dengan 1 per B log A. Oke. Nah, tadi kita punya bahwa A log B itu sama dengan M log B per M log A. M-nya ini boleh apa saja begitu ya. Kalau saya buat M-nya saya ganti dengan B juga boleh. Berarti M log B per B log B per B log A. B log B berarti berapa? 1. 1 per B log A. Terbukti bahwa A log B sama dengan 1 per B log A. Kita akan lihat penggunaan sifat nomor 7 ini pada soal. Misalkan saya punya 8 log 32. Kalau seperti ini kalian akan bingung dong, 8 pangkat berapa yang hasilnya 32?
Tapi kalau kalian lihat-lihat 8 sama 32 sama-sama bisa dibuat menjadi 2 pangkat, begitu ya. Maka ini bisa kita buat dengan sifat nomor 7 ini menjadi 2 log 32 per 2 log 8. Ya. Berarti kalian tahu ya, 32 itu 2 pangkat 5. Sedangkan 8 itu 2 pangkat 3. Berarti kalau 2 log 2 pangkat 5 di sifat sebelumnya hasilnya adalah 5. 2 log 2 pangkat 3 sifat sebelumnya hasilnya 3. Maka 8 log 32 hasilnya 5/3. Ini untuk sifat yang A log B sama dengan M log B per M log A. Sekarang gimana kalau yang sifatnya A log B sama dengan 1/B log A? Oke, kita coba lihat. Misal saya punya di sini 64 log 8. Nah, kalau kayak gini kalian mikirnya 64 pangkat berapa hasilnya 8? Kok lebih banyak? Pasti bingung dong ya. Oke, kalian bisa buat ini menjadi 1/8 log 64. 8 log 64 berapa? Iya, 8 pangkat 2 kan 64 ya. 2. Nah, berarti dari sini jadi 1/2. Jelas ya untuk penggunaan sifat nomor 7. Oke, kita ke sifat berikutnya, yaitu sifat nomor 8. Di sini ada A log B dikali B log C sama dengan A log C. Oke, gimana pembuktiannya? Kita akan lihat. Kalau ada A log B, maka bisa dibuat menjadi M log B per M log A. Dan kalau ada B log C, berarti kita bisa buat menjadi M log C per M log B. Oke, berarti kalau A log B dikali dengan B log C bisa kita buat menjadi M log B per M log A dikali dengan M log C per M log B. Oke, ini sama, berarti kita bisa bagi menjadi 1 gitu ya. Ini jadi 1, ini jadi 1, berarti sisanya tinggal M log C per M log A. M log C per M log A seperti sifat sebelumnya dapat dibentuk menjadi A log C. Jadi terbukti bahwa A log B dikali B log C adalah A log C. Berikutnya kita akan lihat penggunaan sifat nomor 8 ini pada soal. Contoh soalnya misalkan 2 log 9 dikali 9 log 16. Seperti yang kalian lihat di sini, ada ini sama-sama 9 begitu ya. Maka dari situ, karena ini sama-sama 9, kita bisa menggunakan sifat nomor 8 menjadi 2 log 16. 16 itu 2 pangkat 4. Berarti hasilnya adalah. Oke, contoh lain misalkan ada 2 log 3 dikali 3 log 8 dikali 8 log 9 dikali lagi sama 9 log 2. Kalian bisa lihat di sini ini 3 sama
Ini juga sama 8. Ini juga sama 9. Berarti tinggal ujungnya aja gitu ya. Jadi jawabannya adalah 2 log 2. 2 log 2 adalah 1. Jelas ya untuk 8 sifat ini. Nah, segini aja nih sifat-sifat logaritma yang perlu kalian pelajari dan gunakan nanti dalam menyelesaikan soal. Terima kasih semuanya. Kamsahamnida.